Halo semuanya, balik lagi bareng gue Vian Raffi. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 6 nya ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek Discord aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan memberikan 3 keajaiban yang dia miliki kepada kelompoknya, dia lalu memutuskan untuk terjun ke lautan emas lagi untuk berlatih. Singkat cerita, setelah dia terjun ke dalam lautan lagi, puluhan tahun pun telah berlalu. Dan saat ini hanya tinggal 400 tahun waktu yang dia miliki. Xiaoyan harus naik ke level Douxian dalam periode waktu 400 tahun ini. Xiaoyan yang duduk di dalam air laut, dia sedang menutup matanya sampai terdengar suara petir yang menggelegar. Xiaoyan yang berada di bawah laut pun akhirnya membuka matanya secara perlahan. Dia merasakan ada sumber energi abadi di tubuhnya dan ada kilatan di matanya. Aku rasa aku butuh waktu 10 tahun lagi untuk menembus tahap akhir dari level 9 bintang ini, ucap dari Xiaoyan. Kecepatan ini sebenarnya sangatlah cepat. Mungkin Xiaoyan berpikir tentang dunia Dewa Darat terus-menerus mendekati benua kaisar ini. Yang membuatnya merasa cemas adalah dia selalu merasa bahwa waktu yang tersisa ini tidaklah cukup. Selalu ada perasaan cemas di hatinya. Perasaan ini membuat Xiaoyan tidak nyaman. Meskipun musuh belum tentu tiba dan perasaan cemas ini semakin kuat dengan berlalunya waktu. Xiaoyan saat ini hanyalah seorang Jiuxing. Meskipun Jiuxing terlihat sangat dekat dengan Douxian, masih ada cukup banyak celah untuk menuju Douxian. Xiaoyan lalu menggosok dahinya. Melakukan ini sedikit mereda kegelisahan di hatinya. Lalu dia keluar dari air laut. Setelah Xiaoyan keluar dari air laut, dia lalu memperhatikan sekitarnya. Dia lalu melihat ke arah petir yang berada jauh ribuan mil darinya. Di tengah-tengah langit ada awan tertutup dengan rapat dan seluruh langit menjadi gelap. Tuan, apakah Anda ingin mengaktifkan perlindungan energi? Suara Honger tiba-tiba terdengar di dalam hati Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan lalu berkata, "Baiklah kalau begitu, cepat aktifkan," ucap dari Xiaoyan. Lalu lapisan perlindung transparan muncul di sekitaran perahu. Tatetor, buar. Ribuan awan petir pun lalu bergema. Dan mereka datang hampir pada saat yang sama. Xiaozan, Storm Ziying dan King Mu'er tergantung di udara pada saat ini. Baju besi emas muncul di tubuh Xiaozan dan tubuhnya lalu membesar. Xiaozan langsung pergi ke arah awan petir itu. Sementara itu Storm Ziying dan juga King Mu'er menyusulnya. Keempatnya tampak telah sepenuhnya menyerap 3 keajaiban yang diberikan oleh Xiaoyan pada saat ini. Dan mereka secara langsung ditingkatkan dari bintang 7 menjadi bintang 8. Dengan ditambahkannya Nan Erming, saat ini ada 5 petarung bintang 8 yang dimiliki kelompok Xiaoyan. Lalu sosok naga petir pun muncul. Sosok itu lalu melesat ke arah mereka berempat. Ayah, aku merasa bahwa kemunculan Thunder Dragon ini adalah kesempatan untukku. Mungkin aku bisa membuat terobosan lagi kali ini, ucap dari Longyan yang melihat itu. Longyan, aku khawatir kamu tidak bisa menyerapnya. Kamu akan dalam bahaya jika kamu tidak bisa menyerapnya. Bisakah kamu memikirkannya lagi, ucap dari Xiaoyan kepada Longyan. Aku mengerti ayah, tetapi aku merasa aku bisa melakukannya. Percayalah kepadaku, jawab dari Longyan. Mendengar tekad Longyan yang begitu kuat, Xiaoyan pun akhirnya mengangguk. Baiklah kalau begitu, tetapi berhati-hatilah. Jangan terlalu memaksakan dirimu, ucap dari Xiaoyan. Kemudian Longyan pun melesat ke arah langit. Xiaoyan lalu memperhatikan ke arah langit dengan teliti. Begitu sesuatu terjadi, Xiaoyan pasti menyelamatkan Longyan. Jadi Xiaoyan membiarkan Longyan untuk mencobanya kali ini. Longyan pun lalu mengangguk. Dia tahu ini memang berbahaya. Namun keberaniannya kali ini sungguhlah luar biasa. Pada saat ini ada 4 naga petir yang telah mengungkapkan sebagian besar tubuh mereka. Dan Longyan pada saat ini tidak ragu-ragu lagi. Ketika tubuh Longyan berbalik, dia langsung berubah menjadi naga.
dan dia langsung menghadapi keempat naga petir itu. Longyan, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu sudah gila? Kamu tidak akan mampu bertarung melawan mereka, ucap Xiaozan, dan yang lainnya merasa cemas. Saat Xiaozan melihat Longyan yang bergegas melesat ke arah langit, dia sudah tidak tahu lagi harus berbuat apa. Jangan khawatir, dia mungkin bisa membantu kita, ucap dari Strom. Tetapi ini adalah naga petir Kaisar Bintang 8. Ini 100 kali lebih kuat daripada Danzi. Sedangkan Longyan hanya berada di akhir periode bintang 7 saja, ucap dari King Muar. Tepat ketika keempatnya merasa cemas dan kaget, Longyan sudah menembus awan dan tubuh naga emasnya pun membesar. Dia telah tiba di awan petir yang hitam. Mereka semua pun memandang ke arah langit. Ribuan awan petir pun mulai meledak dan pertempuran di antara mereka pun terjadi. Tetapi jelas semua orang meremehkan talenta Longyan saat ini. Ia lahir di antara langit dan bumi, dan batasnya tidak diketahui oleh siapapun. Saat ini 4 Kaisar Bintang 8 mati setelah Longyan memasuki Thunderbolt. Xiaoyan juga telah memeriksanya dengan kekuatan jiwanya. Napas Longyan masih sangat stabil dan bahkan mulai menunjukkan tanda-tanda peningkatan. Tampaknya dia benar-benar telah menyerap kekuatan naga petir Kaisar Bintang 8 itu. Sepertinya ini tidak akan jadi masalah besar baginya. Mungkin lebih baik aku bergegas kembali dan segera berlatih lagi, ucap Xiaoyan yang melihat Longyan dengan mudah mengalahkan naga petir Kaisar Bintang 8 itu. Xiaoyan pun terjun ke lautan emas lagi. Di bawah lautan, tekanan luar biasa pun muncul dari Doki yang dilepaskan oleh Xiaoyan. Pada saat ini, dalam tubuh Xiaoyan sumber energi abadi menjadi sangat kuat. Xiaoyan lalu berkata, "Little Yi." Xiaoyan pun langsung berteriak di dalam hatinya. Little Yi pun segera muncul. Dan dengan tangan kecilnya, Lotus Flame pun lalu terbentuk. Dan kemudian melepaskan Lotus Flame itu ke arah sumber energi abadi. Buar, ledakan Lotus Flame dan ledakan ini pun menyebabkan gelombang besar di lautan. Ledakan itu menyebabkan banyak sosok monster darah muncul. Tetapi Lotus Flame milik Little Yi tidak bisa menghentikan mereka. Lalu 11 api surgawi menyala di sekitaran tubuh Xiaoyan dan keluar saat bersamaan. Masing-masing dari api surgawi itu memberikan kekuatan yang kuat kepada Xiaoyan. Di bawah ledakan yang kuat, beberapa monster darah ini terpental, tetapi kebanyakan dari mereka tidak terluka dan mereka langsung bergegas menuju Xiaoyan. Xiaoyan lalu merasakan tegang pada saat ini. Para monster darah itu telah melewati pertahanan Little Yi dan 11 api surgawi miliknya. Ketika Xiaoyan hendak menyerah, tiba-tiba dia mendengar sebuah suara. Buar, garpu segitiga dipukulkan ke tubuh monster darah itu. Dan monster darah yang lainnya segera melihat sumber serangan ini. Pada saat ini ada beberapa sosok di bawah lautan. Jika Xiaoyan membuka matanya, dia pasti akan tahu siapa yang telah menyerang monster-monster darah itu. Ternyata dia adalah Putri Duyung, Qianning, yang pernah ditemui Xiaoyan sebelumnya. Qianning benar-benar tiba tepat waktu. Di sampingnya ada beberapa sosok. Mereka adalah ikan berekor panjang dan mereka juga memegang garpu segitiga di tangan mereka. Pasukan Putri Duyung ini menatap monster-monster darah ini dengan ganas. Lalu semua monster darah pun menunjuk ke arah Putri Duyung. Sementara itu pasukan ikan langsung melindungi Qianning. Qianning lalu memandangi monster-monster darah itu dan sebuah botol batu giok pun muncul di tangannya. Botol batu giok ini adalah pemberian dari Xiaoyan. Botol giok ini hanya tersisa 1. Aku harus membunuh mereka semuanya dengan ini, ucap dari Qianning. Qianning lalu berkata, "Semuanya mundur," ucap dari Qianning. Lotus Flame pun segera meledak dari botol giok itu. Buar, seluruh air laut tampak mendidih akibat ledakan dari api surgawi itu. Putri Duyung laki-laki berkata, "Putri, ayo kita kembali. Kita tidak bisa melawan para monster Kaisar Bintang 5 ini," ucap dari Duyung laki-laki itu. Qianning lalu berkata, "Tetapi jika kita mundur sekarang, yang lainnya akan terluka," ucap dari Qianning.
Putri, jangan pedulikan itu. Kamu cepat pergilah. Kami akan menahannya sementara waktu, ucap dari Putri Duyung laki-laki. Kianing lalu segera mengeluarkan keong di tangannya dan gelombang sonik pun ditembakkan ke arah keong itu. Serangan itu membuat para monster bintang 9 sangat marah. Monster itu segera melesat ke arah Kianing menerobos pasukan Putri Duyung laki-laki. Dadedot, 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 buar. Putri Duyung laki-laki itu lalu berteriak. Putri, pergilah sekarang, ucap dari Putri Duyung laki-laki itu. Kecepatan monster itu sangatlah cepat. Tentu saja lari pun tidak akan bisa lepas dari para monster itu. Saat monster itu semakin dekat ke arah Kianing, satu sosok tiba-tiba meraih Kianing ke pelukannya dan menghindarinya dari para monster itu. Sosok itu adalah ternyata Xiaoyan. Xiaoyan lalu berkata, "Untung saja aku tepat waktu," ucap dari Xiaoyan. Kianing lalu berkata kepada Xiaoyan, "Terima kasih Tuan," ucap dari Kianing. Monster besar itu lalu mengayunkan cakarnya ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu berbalik dan menangkis serangan itu. Buar! Kianing lalu berkata melihat itu. "Tuan, berhati-hatilah," ucap dari Kianing. Xiaoyan lalu menatap tajam ke arah para monster itu. Xiaoyan lalu berkata, "Dengan kekuatan ini kamu berani menyerangku," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu mengulurkan tangannya dan pilar api yang terbuat dari api surgawi lalu ditembakkan menembus tubuh para monster itu. Buat! Para monster itu pun mati seketika. Sebuah benda tiba-tiba muncul dari tubuh monster-monster yang hancur itu. Xiaoyan lalu segera meraih benda-benda itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Apa ini?" tanya Xiaoyan. Kianing mendengar itu dia lalu berkata, "Tuan, ini adalah kristal darah. Mengandung banyak sekali energi untuk berkultivasi," ucap dari Kianing. "Jika aku bisa mendapatkan kristal darah dalam jumlah yang besar, mungkin aku bisa menerobos lagi," ucap Xiaoyan di dalam hatinya. "Itu sangatlah sulit untuk mendapatkan kristal darah ini," ucap dari Kianing. Xiaoyan lalu menatap ke arah para monster kaisar bintang 8 yang tersisa. Dia pun segera menembakkan serangan ke arah monster-monster itu. Hiat, dededot, 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 buar. Melihat itu Kianing lalu berkata, "Tuan, terima kasih banyak karena telah membantu kami untuk membunuh para monster darah itu," ucap dari Kianing. Mendengar itu Xiaoyan lalu berkata, "Jangan panggil aku Tuan, panggil saja aku Xiaoyan," ucap dari Xiaoyan. Kianing lalu mengangguk. Setelah itu dia melihat ke arah para Putri Duyung yang terluka. Melihat itu Xiaoyan pun lalu berkata, "Aku masih harus memahami situasi spesifikasinya tentang samudra emas ini," ucap dari Xiaoyan. Kianing lalu berkata, "Tuan, maksudku Xiaoyan, samudra emas ini sangatlah besar. Pada awalnya samudra emas ini memang tidak sebesar ini. Dan pada saat itu hanya ada Putri Duyung dan naga di tempat ini. Tetapi setelah bencana kuno, banyak monster darah bermunculan. Banyak penghuni lautan ini dilenyapkan oleh para monster darah itu. Dan hanya kamilah yang tersisa," ucap dari Kianing. Kianing lalu mengambil sebuah gulungan dan membukanya. Kianing lalu berkata, "Ini adalah gambaran kasar tentang tempat ini. Di selatan ada tempat bagi para Putri Duyung, sedangkan di utara adalah tempat para naga. Dan yang di lingkaran merah di tengah ini disebut relik. Para leluhur klan telah ada di sana, di mana ada banyak puing-puing bangunan di sana dan monster darah," ucap dari Kianing. Xiaoyan lalu bergumam setelah melihat itu. "Apakah benar-benar ada ras naga di lautan ini?" ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, "Kekuatan apa yang dimiliki oleh para monster darah yang terkuat di sana?" tanya dari Xiaoyan. Kianing lalu berkata, "Kebanyakan yang datang menyerang klanku adalah monster darah bintang 8 dan hanya sedikit yang memiliki kekuatan bintang 9. Tetapi penetua pernah berkata bahwa dia tidak bisa merasakan satu kekuatan yang mungkin monster darah yang lebih kuat daripada monster darah bintang 9, ucap dari Kianing. "Maksudmu ada sosok monster darah yang tidak bisa diselidiki kekuatannya? Apakah kamu tahu asal-usul dari monster darah itu?" tanya dari Xiaoyan. "Aku tidak tahu detailnya. Yang aku tahu monster darah ini muncul setelah bencana kuno," ucap dari Kianing. Suara ledakan tiba-tiba terdengar dari atas. Buar! Xiaoyan lalu bergumam,
Sepertinya Long Yan telah menerobos lagi, ucap Xiaoyan di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, aku harus pergi ke kapal dulu, tunggulah di sini. Setelah aku kembali, tolong tunjukkan jalannya kepadaku, ucap dari Xiaoyan kepada Qianning. Mendengar itu Qianning pun lalu mengangguk. Dan setelah itu Xiaoyan pun pergi dari sana. Xiaoyan lalu menatap ke arah langit. Terlihat Long Yan sedang menghadapi bencana kaisar. Tidak lama awan petir pun menghilang dari langit. Xiaoyan segera masuk ke arah kapal dan berkata, karena kalian sudah menembus kaisar bintang 8, berarti kalian sudah siap untuk masuk ke lautan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu menatap ke arah lautan dan berkata, kalau begitu sekarang kita akan memasuki lautan. Lautan ini tidak setenang di permukaannya. Berhati-hatilah saat kita memasuki ke dalam lautan, ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu menoleh ke arah Hong'er dan berkata, Hong'er, pergi ke laut dan bentuklah pelindung untuk kapal, ucap dari Xiaoyan kepada Hong'er. Kapal pun mulai turun ke dalam air laut. Qianning lalu menatap Xiaoyan. Dia lalu bergumam, sepertinya yang dikatakan imam besar adalah benar. Mungkin pria ini benar-benar seorang penyelamat untuk kita, ucap dari Qianning di dalam hatinya. Xiaoyan lalu berkata, Putri Qianning, tolong pimpin kami dan tunjukkan jalannya, ucap dari Xiaoyan. Qianning pun lalu mengangguk. Qianning pun segera memimpin kelompok Xiaoyan ke dalam lautan. Xiaozan lalu berkata, hei Xiaoyan, bisakah kamu memperkenalkan gadis itu kepadaku? Karena aku sangat malu jika menanyakannya langsung. Sepertinya gadis itu sangat cantik, ucap dari Xiaozan. Mendengar itu Strom lalu berkata, hei, bukankah kamu seharusnya tidak punya malu, ucap dari Strom. Nan Arming pun berkata, Strom benar, Xiaoyan jangan bantu dia, biarkan dia usaha sendiri, ucap dari Nan Arming. Xiaozan mendengar itu dia lalu berkata, sialan semuanya. Baiklah, nanti aku akan menanyakannya sendiri dan mendekatinya, ucap dari Xiaozan. Xiaozan lalu mengamati Qianning sejenak. Setelah itu dia lalu berkata, tapi lebih baik lupakan sajalah, ucap dari Xiaozan. Setelah beberapa lama, sebuah suara tiba-tiba terdengar dan sepasang titik cahaya dengan warna biru samar mulai terlihat. Ternyata titik cahaya biru itu adalah mata seukuran lonceng tembaga. Sebuah benda yang sangat besar pun lalu menghantam pelindung kapal. Akibat tabrakan itu kapal pun mulai bergetar. Setelah diamati, itu adalah tubuh paus raksasa. Karena paus itu tidak akan menyerang mereka, mereka pun kembali melanjutkan perjalanan mereka. Setelah setengah hari perjalanan, banyak cahaya terlihat dan banyak bangunan terungkap. Di sana ada sebuah bola transparan besar. Di dalam bola itu ada seseorang penjaga. Qianning lalu menangkupkan tangannya ke arah penjaga itu. Setelah itu penjaga itu lalu mempersilahkan Qianning dan kelompok Xiaoyan untuk masuk. Dan saat memasuki bola itu, ekor seperti ikan Qianning berubah menjadi kaki dan tampak seperti manusia biasa. Setelah itu Xiaoyan lalu memparkirkan kapalnya di lapangan terbuka dan melepaskan pelindungnya. Xiaoyan hanya membiarkan kelompoknya yang berada di kekuatan Kaisar Bintang 8 untuk turun. Dan sisanya tetap tinggal di dalam kapal. Qianning lalu berkata kepada Xiaoyan, Xiaoyan, ikuti aku, ucap dari Qianning. Qianning memimpin kelompok Xiaoyan ke sebuah istana yang terbuat dari kristal. Qianning lalu berkata, ayah, seseorang yang diramalkan oleh imam besar kita telah datang, ucap dari Qianning. Satu sosok tiba-tiba muncul. Sosok itu lalu menatap Xiaoyan dan berkata, orang baik, tolong selamatkan sukuku, ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu mengamati sosok itu dan terlihat dia seperti cedera serius. Xiaoyan lalu berkata, senior, apakah itu disebabkan oleh monster darah? Tanya dari Xiaoyan. Sosok itu lalu menjawab, iya, ucap dari sosok itu. Aku perlu tahu lebih banyak tentang monster darah itu. Aku juga akan mengajukan beberapa pertanyaan, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu sosok itu lalu berkata, silakan tanyakan saja, aku akan mencoba menjawabnya sebisaku dan aku ketahui, ucap dari sosok itu. Baiklah senior, apakah kamu tahu tentang buah nirwana 9 putaran? Tanya dari Xiaoyan. Buah nirwana ya,
Dulu sukuku memang mempunyai dua buah itu, tetapi saat ini telah hilang, ucap dari sosok itu. Apakah senior tahu di mana aku bisa menemukannya? Tanya dari Xiaoyan. Baiklah, buah nirwana 9 putaran sangatlah langka, ucap dari sosok itu. Jadi apakah senior tidak mengetahuinya? Tanya dari Xiaoyan. Sosok itu lalu menjawab, aku tahu di rawa peri seharusnya ada di sana, tetapi lokasinya sangatlah berbahaya. Harus melewati reruntuhan untuk mencapai air terjun Kontercuren, ucap dari sosok itu. Seberapa jauh untuk pergi ke sana? Tanya dari Xiaoyan. Jaraknya bukanlah halangan terbesar, tetapi reruntuhan. Di sana banyak monster darah yang tidak terhitung jumlahnya. Selain itu, jika memang bisa melewati reruntuhan, akanlah sangat sulit untuk melewati air terjunnya. Hanya naga yang tahu bagaimana cara untuk melewatinya. Rawa peri juga dikelola oleh naga. Jika kamu ingin mendapatkan buah nirwana 9 putaran, kamu harus mendapatkan izin dari naga. Jika tidak, kamu akan dimusnahkan oleh para naga, ucap dari sosok itu. Xiaoyan lalu mengkerutkan keningnya setelah mendengar penjelasan dari sosok itu. Setelah itu Xiaoyan lalu berkata, terima kasih Tuan atas informasinya. Aku akan tinggal di sini untuk sementara waktu dan membersihkan monster darah di sekitaran sini, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Qianning lalu tersenyum pahit dan berkata, Xiaoyan, di sekitaran sini ada lebih dari 100.000 monster darah. Beberapa dari mereka bahkan memiliki kekuatan bintang 9. Sangatlah sulit untuk menyelenyapkan mereka, ucap dari Qianning. Mau seberapa banyak mereka, mereka sama saja. Aku tidak akan takut kepada mereka, ucap dari Xiaoyan. Qianning pun lalu mengangguk. Setelah itu dia lalu menundukkan kepalanya. Air mata pun mulai membasahi pipinya. Melihat itu Xiaoyan segera bertanya, ada apa? Apakah aku salah berbicara? Coba katakan saja kepadaku, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu Qianning lalu berkata, Xiaoyan, tolong selamatkan ayahku, ucap dari Qianning. Tentu saja aku akan menolong ayahmu. Sekarang aku akan melihat luka dari ayahmu dulu. Jika aku bisa menyelamatkannya, aku akan melakukan yang terbaik untuknya, ucap dari Xiaoyan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Akankah Xiaoyan berhasil mengalahkan 100.000 lebih monster darah di dalam lautan itu dan menyelamatkan ayah dari Qianning, yaitu sosok yang baru saja menceritakan tentang keberadaan nirwana 9 putaran itu. Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu berterima kasih buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan sampai ketemu dan berjumpa lagi di video gue berikutnya. Dan semoga sehat selalu untuk kalian. Assalamualaikum dan sampai jumpa. Dadah.